Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita bersama, yaitu channel The Wine Tricks, dimana channel ini akan memberikan kita tutorial, tips and trick tentang Android dan tentang teknologi. Oke, kali ini kita akan bahas tentang tips and trick di Android. Salah satunya yaitu bagaimana mengakses file yang ada di memori internal atau eksternal HP Android itu bisa diakses oleh Android yang lain. Ini juga bisa dilakukan untuk mengakses folder ataupun data yang ada di Android itu pada komputer. Ya, untuk lebih mudahnya kali ini kita akan membahas satu dulu, yaitu dari satu Android ke Android yang lain. Jadi kalau biasanya kita akan melakukan transfer data ataupun file, kita menggunakan share it. Jadi ini ya, jadi ada share it. Jadi untuk share it ini, untuk pengiriman file ini hanya bisa kita lakukan seleksi atau pengiriman secara manual. Jadi kita harus memilih beberapa file dan kita akan langsung kirim. Tapi kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengakses folder ya secara langsung, dimana folder ini kita akan pilih. Jadi ketika folder itu kita munculkan semua, maka akan bisa kita lakukan akses semua folder, baik itu di memori internal maupun eksternal pada Android yang lain. Ya, oke, sebelumnya mungkin yang baru mampir ke channel ini silakan klik tombol subscribe dan juga loncengnya untuk mendapatkan tips dan trik tentang teknologi di setiap harinya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, silakan Anda untuk HP yang akan dijadikan file sharing. Jadi di sini saya anggap adalah HP server ya. Jadi kita harus menyediakan aplikasi FTP server. Jadi di atas ini Anda bisa melihat ada FTP server. Ini adalah aplikasi untuk HP yang akan dilakukan sharing data ke HP yang lain. Untuk HP yang satunya ini saya anggap menjadi klien FTP. Jadi bagaimana HP tersebut bisa memiliki akses, yaitu dengan cara bantuan aplikasi NFTP. Jadi yang di atas ini bisa kita lihat NFTP. Oke, yang pertama, langkah pertama kita pastikan. Nah, di sini ada WiFi ya, dan WiFi ini kita pastikan tersambung. Kita pastikan HP yang menjadi server dan klien sama-sama tersambung pada satu network. Apakah ini harus WiFi router? Tidak harus, teman-teman ya. Jadi Anda bisa menggunakan hotspot di salah satu handphone, entah itu server ataupun klien, dan Anda bisa melakukan connect ya. Kalau misalkan dua HP itu connect di satu network, itu artinya HP tersebut itu ada dalam satu jaringan yang sama. Untuk syarat teman-teman, jadi tidak perlu harus ada kuota internet, jadi cukup koneksi hotspot saja ya. Jadi di sini mungkin untuk membuktikan, di atas itu teman-teman melihat bahwa WiFi tidak tersambung ya. Oke, saya lanjutkan langkah yang kedua. Silakan download WiFi FTP server di sini. Nah, di sini awalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau status WiFi-nya diaktifkan, baru kita bisa. Karena itu ini namanya aplikasinya yaitu WiFi FTP server. Jadi koneksi dengan menggunakan WiFi, yaitu bertujuan mengakses data yang ada di handphone kita. Ya, kita akan melakukan start. Ya, jika start maka akan muncul URL. Ya, ini untuk link ataupun alamat ya. Jadi untuk diketikkan pada klien, dan di situ ada port. Jadi portnya adalah 2221. Untuk identitasnya ini secara default diisi Android, lalu passwordnya juga Android. Nah, untuk anonymous access ini kita bisa aktifkan supaya tidak terlalu banyak konfigurasi yang dilakukan oleh klien kita. Lalu root folder adalah memori eksternal. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan di sini ingin melakukan sharing seluruh folder yang ada di HP kita, gunakan root folder memori eksternal. Kalau ingin folder tertentu saja, silakan kalian lakukan setelan. Jadi di sini ada root folder, kalian pilih. Ya, misalkan kita akan share foto, share film saja, atau folder custom.
ini kita bisa pilih, jadi tidak semua folder yang akan dimunculkan. Begitu juga dengan username password teman-teman ya. Di sini ada password ya, lalu ada username. Ini bisa kita ganti untuk keamanan perangkat kita, karena mungkin banyak orang yang tahu bahwa FTP server itu punya default username dan password yang sama, yaitu Android. Lalu kita start saja. Kalau sudah start ya, di sini akan muncul status diaktifkan, lalu URL servernya ini ada. Nah, untuk memudahkan teman-teman, karena ini saya menggunakan rekaman layar HP, jadi saya menggunakan pada satu HP, karena sudah saya lakukan percobaan pada 2 HP itu juga bisa. Jadi ini saya anggap bahwa HP yang saya gunakan adalah HP klien teman-teman ya. Di HP klien atau HP yang akan mengakses. Untuk HP yang akan mengakses, teman-teman bisa masuk di NFTP ya. Lalu ini saya back dulu. Nah, di sini teman-teman, karena awalnya 0 ya, ataupun tidak ada folder FTP apapun, jadi teman-teman klik plus. Nah, untuk passwordnya apa? Untuk hostname-nya apa? Hostname-nya ini bisa kita cek pada URL server ya. URL servernya ini silakan masukkan yaitu pada IP address-nya saja, yaitu 192.168.212.127. Kita masukkan 192.168.212.127. Tipenya adalah FTP teman-teman. Untuk itu kita tidak perlu mengetik FTP di depan IP address-nya. Lalu portnya yang tadi saya sampaikan yaitu 2221. Username-nya karena tadi saya tidak rubah, jadi tetap Android. Passwordnya yaitu Android. Oke. Lalu di bawahnya tidak perlu kita rubah. Kalau mungkin itu mau dirubah silahkan. Ini untuk apa? Nah, misalkan local dir ini untuk menampilkan file system yang ada di HP milik klien. Nah, setelah itu remote dir ini adalah menampilkan folder yang ada di HP milik server teman-teman ya. Ini saya resume. Oke. Nah, di sini tadi namanya otomatis berubah menjadi 192.168.212.127. Lalu saya akan akses di sini. Nah, akan muncul seluruh folder teman-teman di sini ya. Jadi folder ini adalah folder milik dari server ya, jadi kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan ya, saya akan download, di sini ada no copyright animation misalkan, jadi di sini saya tinggal centang saja. Dan saya juga akan download formulir pendaftaran misalkan, lalu kita tinggal download saja, lalu oke. Nah, di sini ada keterangan override resume. Ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan download file yang sama, apakah di overwrite atau di skip ya di sini. Jadi kalau misalkan saya skip, lalu saya skip. Oke. Nah, nanti munculnya di mana? Munculnya teman-teman bisa cek pada folder download. Jadi di sini akan muncul pada folder download. Nah, ada di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa cari filenya, pasti ada. Ya, mungkin itu tutorial dari saya kali ini. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa lakukan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, silakan klik like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.